pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 31 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemko Banda Aceh jaga stabilitas harga pangan jelang megang. RSJ Aceh tingkatkan inovasi layanan medis dan psikososial. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan jelang megang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk daging sapi menjelang megang, yakni tradisi masyarakat Aceh memasak dan menikmati daging dengan berbagai racikan bumbu khas Aceh menjelang hari-hari besar keagamaan, Ramadan maupun Idul Fitri dan Idul Adha. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal memastikan koordinasi lintas sektor serta pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan pasar murah dan berbagai program strategi lainnya dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Utama kita adalah untuk bagaimana bisa menjaga keseimbangan agar pasokan dan harga betul-betul melalui pantauan yang pasar yang secara rutin selama ini terus kita lakukan. Kita koordinasi dari lintas dinas, kemudian juga kita intervensi pasar melalui pasar murah yang terus menerus kita lakukan. Gerakan pasar murah ini penting untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Dan insya Allah kami berjuang, mudah-mudahan kita bisa memastikan megang Ramadan ini dapat dijalani dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Banda Aceh dengan penuh rasa syukur, rasa tenang, tanpa mungkin mengkhawatirkan lonjakan harga untuk bahan pokok itu sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh, Iskandar menambahkan koordinasi dengan peternak juga terus diperkuat dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga daging sapi. Kita lagi duduk ya dengan kawan-kawan ya, akan kita coba lobby dengan tuki-tuki ternak, tuki daging, dan instansi terkait ya, bagaimana harga daging di Kota Banda Aceh ini bisa turun pada saat megang. Adapun menjelang Ramadan, pihaknya juga sudah menjadwalkan gerakan pangan murah dengan menyediakan 2.300 paket kebutuhan pokok yang telah disubsidi meliputi beras, minyak goreng, dan gula. Dari Banda Aceh, Tisi Mauludia Putri melaporkan. Rumah Sakit Jiwa Aceh melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan medis maupun psikososial bagi pasien. Berikut kembali dilaporkan rekan Tisi Mauludia Putri.
Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh yang sudah terakreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanan secara optimal khususnya kepada pasien yang menderita penyakit jiwa, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia SDM yang berkompeten hingga adanya program pendampingan untuk mencapai kemandirian dan pemulihan sosial. Wakil Direktur Pelayanan RSJ Aceh, Dr. Gigi Sarifah Yesi Hediati menjelaskan, dalam area RSJ setempat dialokasikan secara khusus lahan pertanian untuk ditanami ragam sayuran dan buah-buahan peternakan termasuk ruangan khusus untuk menghasilkan ragam keterampilan prakarya. Pihaknya juga menyediakan tempat ibadah, pusat olahraga, alat kesenian dan fasilitas lainnya untuk mendukung upaya pemulihan pasien. Bahkan tidak hanya berpusat pada RSJ di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tapi juga membangun instalasi rehabilitasi terpadu Seramo Sehat Jiwa di Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar sebagai pusat rehabilitasi psikososial. Rumah Sakit Jiwa Aceh hari ini berinovasi kepada pasien yang sudah pasca rawatan dari Rumah Sakit Jiwa. Kalau dulu pasien setelah dirawat di sini sembuh langsung pulang ke rumah. Ini hari kita punya layanan rehabilitasi terpadu namanya Seramo Sehat Jiwa. Filosofinya apa? Filosofinya adalah sebelum pulang diterima oleh keluarga maupun masyarakat yang selama ini pasien jiwa itu menjadi stigma, ini hari kami merubah agar stigma itu semakin minimal. Jadi tidak lagi pulang tetapi keluarga tidak berani menerimanya. Apa yang dilakukan di rehabilitasi terpadu Seramo Sehat Jiwa? Yaitu pelayanan pasca rawatan dengan hasil asesmen dari psikiater dan psikolog untuk melihat bakat minat. Salah seorang petugas di RSJ Aceh, Sarifuddin, menyampaikan pasien harus diarahkan secara perlahan untuk menguasai keterampilan tertentu sehingga dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, percaya diri, dan nantinya memiliki kemandirian. Itu nanti kita buat ini gitu kan, nanti ada yang memotong, ada yang memaku, diajarin kayak gitu. Nanti bisa kayak pengajarin bilang, ayo potong ini, dipotong gitu, karena pasien ini kan harus kita arahkan, Bu, nggak bisa. RSJ Aceh juga berupaya menjalin koordinasi antar pihak dalam pendampingan pasien, termasuk pemasaran produk-produk yang dihasilkan sehingga manfaatnya lebih luas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kepala Stasiun RRI se-Aceh hadiri Rakorwil 17 dalam rangka sinkronisasi program berjaringan Korwil Aceh. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Rapat Koordinator Wilayah Rakorwil 17 digelar dalam rangka sinkronisasi program berjaringan Korwil Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di RRI Loksmawe dan dihadiri sejumlah kepala stasiun RRI se-Aceh. Rakorwil ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar stasiun dalam mendukung program siaran berjaringan RRI Wilayah Aceh. Selain sebagai ajang silaturahmi, rapat ini juga membahas penyelarasan program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendengar di masing-masing daerah. Kepala RRI Banda Aceh, Muksin Zain, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Rakorwil 17 dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi program pasca pelaksanaan Rakorwil sebelumnya. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana program yang telah dirancang dapat berjalan sesuai target. Bikin berita audio jago kita. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana cara mengambil gambar, mengolah gambar tersebut. Muksin menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penguatan program ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar stasiun agar siaran berjaringan RRI se-Aceh memiliki kualitas yang seragam dan tetap relevan dengan kebutuhan publik. Selain evaluasi, Rakorwil juga dimanfaatkan untuk menyinkronkan agenda program siaran, khususnya program unggulan berjaringan Korwil Aceh. Dengan sinkronisasi ini diharapkan pesan-pesan publik yang disampaikan RRI dapat menjangkau masyarakat Aceh secara luas dan efektif.
inovatif. Rakolwil 17 ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan program siaran RRI di Aceh, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif, edukatif, dan terpercaya. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Warga Kampung Pasijambu, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sholat istiqa memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan kesulitan air untuk persawahan warga. Selengkapnya dilaporkan Irhamsah. Ya Allah, tiba ridaknya membalik, menangke bermubalik keadaan katanya. Dari hana gebi ujun la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga Kampung Pasijambu, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan salat istisqa di halaman Masjid Jamik Al-Istiqamah Kamis pagi. Salat sunat tersebut digelar sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan kesulitan air untuk persawahan warga. Kecik Kampung Pasijambu Saifullah SH mengatakan salat istisqa menjadi bentuk ikhtiar dan taubat masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi yang sedang terjadi. Menurutnya, musim kemarau panjang di Aceh Barat berdampak langsung pada sektor pertanian serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Saat ini tentunya di Aceh Barat sedang mengalami musibah kemarau panjang yang mana berdampak pada pertanian warga, yaitu persawahan, dan juga di Aceh Barat telah mengalami musibah kebakaran ataupun karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Dalam tausiahnya, Tunku Samsul Barmawi Hasan menyampaikan bahwa salah satu penyebab datangnya musibah kekeringan adalah berkurangnya kepedulian dalam menunaikan zakat. Ia mencontohkan masih ada petani yang enggan mengeluarkan zakat setelah panen. Selain itu, Tengku Samsul juga menyinggung maraknya perbuatan maksiat yang dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu. Ia mengajak masyarakat untuk segera bertobat dan memperbanyak istighfar agar musibah kekeringan segera berlalu. Reporter RRI Melabuh Irhamsah melaporkan. Baik pendengar, dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah pusat akan bangun unit sekolah darurat di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Kebijakan ini sembari menunggu pembangunan sekolah permanen rampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah pusat akan bangun ruang belajar sementara bagi sekolah yang rusak berat akibat banjir hidrometeorologi di Aceh akhir 2025 lalu. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk direlokasi. Informasi ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti saat berkunjung ke Takengon kemarin. Proyek infrastruktur sekolah ini katanya diperkira awal Maret sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan proposal dan usulan dari pemerintah daerah. Sementara bangunan sekolah yang rusak ringan dan sedang diprioritaskan dibantu dengan dana revitalisasi tahun 2026. Dananya, kata Prof. Abdul Mukti, sudah tersedia dan menunggu pencairan. Yang kedua, yang rusak berat, nanti kita bangun unit sekolah baru. Minta tolong Pak Bupati ditetapkan lokasinya. Setelah ada lokasinya, di mana lokasi yang baru, nanti juga kita akan bangun unit sekolah baru. Nah, sambil unit sekolah baru ini kita bangun, nanti kita akan bangun kelas darurat. Bukan yang kelas tenda. Kelas tenda ini kan paling maksimal 3 bulan. Kelas darurat itu nanti juga kita bangun untuk anak-anak yang memang sekolahnya rusak total. Di situ paling tidak menurut aturan maksimal 2 tahun ya Pak Didik ya, maksimal 2 tahun. Menteri Abdul Mukti juga meminta pemerintah daerah segera mengusulkan jumlah bangunan sekolah yang rusak ringan dan sedang ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.
Sejak sepekan terakhir, harga ikan di pasar induk Kota Sabang normal. Namun, harga udang alami kenaikan akibat stok menipis. Selengkapnya dilaporkan rekan Diah Novritarya. Harga ikan dan udang di Pasar Sabang terpantau bervariasi dengan ketersediaan stok yang tidak stabil akibat pengaruh cuaca. Kondisi ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat meski aktivitas jual beli tetap berjalan. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Induk Kota Sabang, Cutde, mengatakan harga ikan saat ini bergantung pada jenis ikan yang tersedia. Beberapa jenis ikan yang dijual seperti ikan gembung, tongkol, gerga, dan ikan karang. Ada lumayan, ada murahnya, ada mahalnya. Tergantung ikannya. Gembung, gerga, sama tongkol. Ikan karang juga ada beberapa juga. Gembung masih harga 40 sekilo. Tongkol masih harga 35 sekilonya. Gerga ini. Gerga berapa kita jual? 35 Pak. Hari ini agak kurang mungkin karena cuaca. Cutde menambahkan stok ikan hari ini cenderung berkurang dibandingkan hari sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada ikan laut dalam dan ikan karang yang jumlahnya terbatas. Sementara itu penjual udang di Pasar Sabang Munawir menyampaikan harga udang saat ini mengalami kenaikan dibandingkan hari biasa. Harga udang kini berada di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sekarang yang biasanya 100, hari ini malah ada yang 120, ada yang 110, ya dari hari-hari biasa lebih tinggi sekarang. Kalau udang kan memang tampaknya banyak yang ini kemarin jebol semua kan. Jadi palingan sekarang ngandalin tambak dari Banda Aceh. Kalau dulu kan nggak ada di Banda, ada di Merdu, Sigli, Pak Bencana efeknya. Sama sekali nggak ada stok sekarang. Per hari paling 40 kilo kita. Ia menilai minat masyarakat terhadap udang masih tetap ada, namun jumlah pembeli mulai berkurang akibat harga yang tinggi. Pantauan RRI di Pasar Sabang menunjukkan aktivitas jual beli cenderung sepi dibandingkan hari sebelumnya. Diah Novritarya melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Dari Kota Sebulu Salam, Wali Kota Sebulu Salam dan Haji Uma bahas penanganan banjir dan penertiban lahan HGU, wujudkan solusi terpadu untuk Sebulu Salam. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rashid Bancin atau HRB melakukan pertemuan strategis dengan anggota DPD RI Haji Sudirman atau biasa disapa dengan Haji Uma. Pertemuan itu membahas agenda krusial terkait dengan penanganan banjir dan penertiban lahan hak guna usaha atau HGU di wilayah Kota Sebulu Salam. Dalam perbincangan tersebut, kedua tokoh itu juga mematangkan gagasan pembangunan kanal air lintas daerah aliran sungai. Ada sebuah gagasan dan ada sebuah upaya yang besar yang ingin dilakukan di Sebulu Salam terkait dengan bagaimana meminimalisir terjadinya banjir besar yang selama ini terjadi. Dan itu adalah akan nanti kita usahakan bersama-sama untuk kita membentuk kanal-kanal yang bisa mengurangi debit air. Dan tentu ini sudah ada gagasan kira-kira itu 10 tahun yang lalu, yaitu daerah-daerah kabupaten daerah aliran sungai. Dan ini kembali hari ini beliau sudah menyatakan keinginannya kembali untuk bagaimana mengumpulkan lagi, mengkonsolidasi daerah-daerah aliran sungai itu menjadi satu komponen nantinya, menjadi satu kesatuan bersuara yang sama agar dapat kita benahi dengan infrastruktur ataupun dengan membentuk kanal ke 5 atau 6 kabupaten yang ada di Sebulu Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gaya Luwes, Aceh Tenggara, dan beberapa daerah mungkin yang dekat dengan kabupaten terkait seperti Pak Barat ya. Proyek itu direncanakan melibatkan kerjasama antar daerah meliputi Kota Sebulu Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara hingga Gayo Luwes guna mengatasi persoalan hidrologis secara terpadu. Demikian Juprianto melaporkan.
Pendengar berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.